Jadi kita Dengan menciptakan the wow moment gitu. Ya. Nah, wow moment itu bukan kita, tapi kawan-kawan seperti Teria yang harus muncul ke atas ke permukaan, showing the positive effect gitu kan, dari engagement yang sudah dilakukan oleh anak-anak muda gitu. Halo saudara semua, bapak mulai di Eco Talk Tukar Cerita. Kali ini masih diminta jualan Sakorela dari Molucas Coastal Care. Dan kali ini, di episode kali ini, bintang tamunya spesial banget karena dari Eko Nusa langsung datang mampir di studionya MCC. Ada Kak Mida Saragi dari Eko Nusa. Halo Kak, apa kabar? Baik, sehat. Ini pertama kali Kak Mida ke Ambon atau sudah pernah sebelumnya? Aku udah yang kedua, tapi dulu itu waktu masa Menteri Kelautannya adalah Pak Freddy Gumberi ya. Ada Waduh. sel to Ambon. Berarti lama banget ya, sel Banda ya? Sel Banda ya. Sel Banda Ya. tahun 2010-an kayak gitu. Wow, akhirnya thank you banget Kak Mida dari Eko Nusa sudah hadir di MCC di Eco Talk, dan kali ini Beta dan Kak Mida akan bincang banyak sekali tentang isu-isu lingkungan yang ada khususnya di kawasan timur Indonesia, dan juga mengenai concern masing-masing Eko Nusa dan juga MCC terkait dengan isu-isu itu, dan bagaimana sebagai anak muda dengan kapasitas masing-masing bisa menyuarakan isu lingkungan ini dengan kapasitas masing-masing kayak gitu. Jadi sekali lagi thank you Kak Mida udah datang. Pertanyaan pertama aku nih, dari Eko Nusa sendiri sekarang lagi concernnya apa gitu kan? Ya, sebenarnya concern kami itu luas ya. Luas karena memang persoalan hari ini di Indonesia itu ada banyak sekali yang menyangkut lingkungan hidup. Pertamanya soal hutan Indonesia yang memang luasannya terus menurun karena konsesi untuk sawit dan segala macam industri, dan juga untuk yang laut itu industri ekstraktif itu makin banyak ke arah timur Indonesia. Kayak di Sulawesi kita bisa menemukan tambang, lalu kemudian di kawasan pesisir itu kita bisa lihat kerusakan akibat budidaya udang dan lain sebagainya, ada reklamasi. Nah, kalau kawan-kawan bisa melihat di sekeliling kita gitu ya, itu kerusakan itu udah bagian dari gambaran kawasan pesisir di timur Indonesia, kawasan pulau-pulau di timur Indonesia. Jadi kalau dibilang hari ini kita ngurus apa ya, hari ini kita ngurus penguatan masyarakat supaya masyarakat itu semakin didukung dalam konteks pengorganisasian, lebih meningkat pengetahuannya untuk bisa bertahan, mengelola ekonomi lokal, melakukan campaign di lapangan, mengajak stakeholders untuk semakin bisa berkolaborasi, untuk melakukan advokasi kebijakan. Bahkan tuh masyarakat sekarang sudah bisa beradaptasi dengan cukup baik. Itu punya cerita khusus ya soal hal-hal baik di lapangan itu ada banyak sekali, dan semuanya bertumpu kepada leadership di lapangan. Jadi tugas kita adalah bagaimana membangun relasi yang baik, meningkatkan mereka punya confidence gitu ya, terus meningkatkan akses mereka terhadap pasar, terhadap stakeholders, pemerintah yang bisa membantu mereka. Nah, jadi di tengah-tengah kondisi itu masyarakat sipil termasuk anak muda hari ini punya peran besar yang diharapkan bisa diisi. Jadi memang konsepnya tuh ekonomi kerakyatan banget gitu ya, yang berasal dari masyarakat. Dan memang kalau kita bicara soal penguatan masyarakat, berarti secara tidak langsung juga terkait dengan konservasi lingkungan gitu ya kan. Karena kalau kita lihat juga masyarakat adat atau masyarakat yang masih bergantung pada alam, konsep tradisi turun-temurun mereka dalam hal mencari nafkah itu selalu berbanding lurus juga dengan cara mereka merawat alam kan gitu kan. Jadi memang
setuju banget sih dengan apa yang dilakukan Indonesia sekarang. Nah, kalau menurut kami belakangan ini kan isu lingkungan itu seakan-akan tuh selalu menggambarkan bagaimana masyarakat adat atau masyarakat bawah itu versus korporat besar, misalnya kayak gitu. Nah, menurut kami karena banyak sekali orang di luar sana yang juga ternyata pro dengan korporat karena katanya meningkatkan investasi dan menambah kesejahteraan masyarakat. Menurut kami ada middle ground-nya nggak antara mempertemukan pemberdayaan masyarakat tapi juga mendatangkan investasi. Ya, untuk persoalan yang kaitannya dengan public policy atau kebijakan publik itu kita hari ini diatur di dalam konstitusi. Nah, pasal 33 itu mengatur tentang ekonomi kerakyatan, bahwa untuk penyelenggaraan ekonomi itu harus melibatkan masyarakat tidak hanya dalam konteks proses produksi, tapi juga pemanfaatan, dan semua penyelenggaraan ekonomi itu harus berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan itu adalah amanat konstitusi kita. Nah, kalau bicara masyarakat adat itu sudah diakui oleh konstitusi di Republik Indonesia. Bahkan wawasannya harus wawasan Nusantara, negara kepulauan, itu semua sudah tertulis dalam pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, konstitusi ini yang menjadi dasar peletak kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan hari ini. Harusnya begitu. Nah, kita bisa melihat di dalam Undang-Undang Pesisir nomor 1 tahun 2014 setelah diubah pasca judicial review di MK dari undang-undang yang sebelumnya nomor 27 tahun 2007. Nah, di situ sudah diamanatkan oleh MK bahwa masyarakat itu punya hak untuk mengakses, mengelola, itu sudah punya hak. Dan masyarakat bahkan bisa mengajukan kawasan pesisir yang dia kelola, bisa diajukan dalam konteks RZPP 3K. Nah, tapi kalau Juan bilang ini bagaimana ya, ada korporasi gitu ya, ada perusahaan, pemodal. Nah, disitulah letak penyelenggara negara untuk bisa mengatur segala sesuatunya supaya sesuai dengan mandat konstitusi kita. Ada satu frase yang tidak boleh dilupakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, frase itu yang harus dipegang. Jadi harus, kalau dibilang ini kebijakan berguna tidak buat masyarakatnya sebagai stakeholders utamanya. Nah, di situ pertanyaan hukumnya. Untuk apa kebijakan ini dibuat? Untuk menjawab persoalan apa? Gitu. Nah, public policy-nya itu harus dijaga supaya terjadi konsultasi yang utuh ke masyarakat. Kalau kita bicara soal proyek strategis nasional, hari ini ada Ambon Newport, ada Lumbung Ikan Nasional. Nah, itu harus ada konsultasi yang utuh dengan masyarakat. Jadi masyarakat itu di dalam undang-undang sudah jelas mereka bukan penonton pembangunan. Mereka adalah bagian dari pembangunan itu sendiri. Mereka adalah subjek. Hingga akhirnya dalam konteks konsultasi itu bukan sekedar ada, gitu, tapi ditanyakan apakah mereka nyaman, setuju dengan proyek ini, mereka punya pendapat seperti apa, itu harus ditampil gitu. Dan harus diselesaikan supaya tidak meniadakan kepentingan masyarakat banyak, gitu. Hanya memberikan kepentingan kepada masyarakat yang sedikit. Nah, itu yang tidak boleh sebenarnya, karena nanti ujung-ujungnya kita akan bertanya, ini pembangunan sebenarnya untuk siapa ya? Gitu. Apakah pembangunan untuk nelayan? Nah, nelayan kecil atau nelayan besar? Nah, nelayan kecil kan banyak nih di kawasan timur Indonesia, dan mostly itu adalah nelayan penuh waktu yang melaut sehari-hari sepanjang tahun. Nah, kalau dia mau beralih profesi itu bukan hal yang mudah, karena dia dari kecil memang dididik untuk menjadi pelaut. Jadi memang masyarakatnya tuh harus menjadi aktor juga ya dalam pembangunan yang sedang dikerjakan tadi itu. Nah, kita mau langsung bahas soal Ambon Newport dan LIN, Lumbung Ikan Nasional, karena tadi sudah disebutkan oleh Kak Mida. Jadi Beta dan Kak Mida ketemu kemarin ya waktu pemutaran film dari Greenpeace tentang Lumbung Ikan Nestapa. Jadi
diibaratkan bahwa program ini sebenarnya akan ada dampak yang mungkin perhitungan matematisnya tidak terluputkan untuk dijelaskan kepada masyarakat dan disampaikan melalui film ini. Jadi lumbung ikan nasional ini kan gaungnya udah ada dari tahun 2010 kan, dari Selbanda. Itu sama Pak SBY, tapi belakangan ini kan lagi heboh banget gara-gara lumbung ikan nasionalnya katanya nanti dibatalkan di Ambon kayak gitu. Jadi masyarakat ini terus terang percakapan yang dapat didengar itu terbagi dua opininya, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kira-kira bagaimana Kak Mida dari Ekonusa dan juga teman-teman yang lain yang memperhatikan di sini bisa menjelaskan behind the scene temuan terkait dengan proyek ini, lumbung ikan nasional. Apakah memang ada setapak atau tidak? Ini Juan kayaknya tertarik banget ya. Banget Kak, banget. Nah, jadi kalau kami melihatnya dari kacamata kebijakannya, nah program strategi nasional atau PSN itu dibolehkan menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja sekarang itu dalam kondisi inkonstitusional bersyarat. Ditetapkan oleh MK seperti itu karena sudah dilakukan gugatan, lalu kemudian keputusannya disebutkan bahwa UCK itu hari ini tidak boleh ada kebijakan turunan karena masih dalam proses perubahan untuk 2 tahun ke depan. Nah, ini sudah berjalan 1 tahun. Artinya kalau mau dilakukan lean atau mungkin Ambon Port, itu kan pasti akan ada muncul kebijakan baru. Nah, itu kebijakan baru kalau dia berlandaskan UCK itu nggak boleh muncul. Begitu. Karena memang lagi diubah undang-undang di atasnya. Nah, nanti kalau udah terjadi perubahan baru, nah itu nggak akan merugikan karena kebijakan yang sudah dikeluarkan harus diubah seturut dengan perubahan yang dilakukan di UCK-nya. Karena payung hukumnya di UCK. Nah, kalau kami melihatnya bahwa suatu proyek nasional itu harus bisa menjawab persoalan di lapangan, harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, harus bisa mendukung pembangunan di kawasan tersebut. Kita tahu hari ini di Maluku itu punya 3 WPP besar ya, 3 WPP besar 718, 715, 714. Artinya produk perikanan itu sangat tinggi, potensi ikan itu sangat tinggi. Dan yang kita butuhkan sebenarnya adalah hilirisasi. Jadi tidak jual mentah, tapi diolah dan kemudian ada nilai tambahnya. Dan masyarakat di situ jangan sampai mereka menjadi buruh. Kalau bisa mereka menjadi pelaku usahanya. Itu artinya apa? Penguatan di level UKMK, gitu kan, di level usaha yang mandiri kan, gitu. Jangan sampai nanti mereka diajak menjadi karyawan pabrik misalnya, untuk kapitalis. karyawan pabrik untuk mengolah ikan. Nah, itu yang kita juga sayangkan kan, karena katanya didaratkan di situ atau mungkin diketul di situ ada cold storage-nya, itu skala pabrik, lalu kemudian diolah, lalu kemudian diekspor. Nah, itu kan skema-skema besarnya. Tapi kita akan akan terjebak kepada kondisi bahwa ini kan diberikan tenaga kerja ya gitu. Ya. Untuk menyerap tenaga kerja masyarakat lokal. Oke, memang menyerap betul. Tapi apakah menjadikan mereka tuan rumah di rumahnya sendiri? Nah, itu yang jadi kondisinya terbalik ya. Harusnya mereka menjadi tuan rumah, tapi kemudian mereka mengisi itu sebagai tenaga kerja. Gitu. Kalau misalnya kita melakukan analisis sosial, buruh itu kelas yang sangat sulit melakukan kapitalisasi modal karena dia hanya memiliki tenaga. Iya, dia hanya menjual itu. Tapi apakah dia memiliki kapital dalam konteks dana yang banyak, modal yang banyak, jejaring yang banyak, pendidikan yang tinggi?
Nah itu adalah bagian dari kapital itu sendiri. Nah, analisa kelas itu artinya masyarakat buruh ya. Kalau kita lihat tuh definisinya itu adalah mereka yang tidak memiliki apapun selain daripada tenaganya untuk dijual gitu. Nah, kan diupah mungkin harian kah, jam-jaman kah, atau mungkin bulanan kah. Tapi intinya mereka tidak memiliki apapun yang ditawarkan selain itu. Mereka dalam posisi buruh gitu ya. Dan kalau dalam kondisi mereka sebagai tenaga kerja ya mereka tidak bisa melakukan yang namanya akumulasi pengetahuan, akumulasi jejaring. Nah, itu tidak mungkin mereka bisa naik kelas gitu. Artinya apa, yang tadinya mereka sebagai pemilik, mereka yang punya kampung, nah akhirnya mereka tidak memiliki sesuatu yang harusnya mereka pantas di situ. Misalnya begini, untuk usaha perikanan tangkap ya gitu. Di Thailand itu produksi perikanan tangkap itu jauh dari sisi volume ketimbang Indonesia. Itu aku udah bilang ya kemarin itu ya. Tapi kenapa nilainya tinggi? Itu karena memang produknya itu banyak yang sifatnya olahan, dia lihat segmentasi pasarnya, lalu kemudian dipelajari rantai nilainya, dipelajari sertifikasi dan lain sebagainya untuk bisa mengakses pasar tersebut. Kami tidak anti pembangunan ya, tapi dalam konteks kalau segala sesuatunya itu bisa dikelola secara berkelanjutan sesuai dengan aturan yang disepakati. Kalau hari ini sudah ada sertifikasi yang baik, yang ada auditnya yang dilakukan secara komprehensif, saya rasa tidak ada persoalan di situ. Yang utama adalah masyarakat itu mendapatkan akses untuk mengelola perikanan, akses untuk memanfaatkan sumber daya alam yang sehat, akses untuk menjaganya secara lestari, dan bahkan akses untuk bisa menaikkan nilai tambah daripada ikan itu sendiri, akses pasar gitu. Nah, itu harus dibaca seperti itu gitu. Dibaca secara visioner gitu. Jangan dibaca sebagai salah masyarakat nih kawasan timur tuh butuh proyek ini karena memang tidak diperhatikan dan lain sebagainya. Saya kira rasionalnya jangan sampai dikerucutkan seperti itu gitu. Saya yakin memang ada kesalahan dalam penganggaran hari ini, di mana dimensi laut itu tidak masuk dalam penghitungan budget negara gitu. Jadi pendapatan asli daerah itu sangat kecil meskipun laut Maluku itu luas gitu. Karena yang dilihat ya hanya daratnya, padahal lautnya harus dijaga kan. Harus ada polisi yang berpatroli gitu. Harus ada masyarakat yang diajak untuk mendampingi pengawasan laut gitu, paling nggak untuk pengorganisasian gitu, kelas-kelas bersama nelayan tuh harus ada lah gitu budgetnya gitu. Nah, pemerintah di daerah mesti inovatif dalam kondisi seperti ini. Jangan dibiarkan segala sesuatunya mangkrak dan menunggu proyek seperti itu gitu. Misalnya kayak SPBN mangkrak, terus kantor-kantor gugus pulau mangkrak gitu. Nah, itu jangan seperti itu. Hari ini memang di dalam undang-undang pemerintah daerah itu sudah ditetapkan semua kewenangan 0 sampai 12 mil untuk pengelolaan laut itu ada di provinsi. Semua. Artinya kabupaten tidak punya kewenangan. Nah, di situ sebenarnya ada celah. Pemda itu bisa membangun yang namanya kelompok kerja, bisa membangun yang namanya gugus-gugus kerja. Nah, itu yang harus dilakukan oleh Pemda supaya terjadi sinkronisasi kerja antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota gitu. Jadi memang kalau kita lihat gambaran jauhnya ini, maksudnya adalah konsepnya itu seharusnya memberdayakan masyarakat dengan apa yang sudah mereka punya dulu, kayak gitu ya kan ya Kak. Ketimbang harus berbasis proyek-proyek besar dengan harapan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Betul. Karena memang itu idealnya sih, maksudnya secara tertulisnya kayak seperti itu, idealnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi di balik itu mungkin ada yang tadi sudah disampaikan juga dari Ekonusa, dari Greenpeace juga tentang
behind the scene-nya, dampak sosial, dampak lingkungannya juga. Karena kita sekarang kan di Maluku kan posisinya kan sekarang, kemarin kita sudah sempat sharing juga tentang bagaimana wakil daerah Maluku yang sekarang di pusat itu untuk saat ini mereka mendukung Lean. Mereka masih berharap bahwa Lean itu masih tetap lanjut prosesnya, proyeknya untuk di Maluku. Itu apakah selama ini dari Ekonusa atau dari Greenpeace atau dari manapun sempat berkomunikasi begitu Kak dengan Soal Ambon dan Ambon Iya. Newport dan Lean Iya. ini ya gitu. Kami sempat berkomunikasi dengan Komisi 4 dengan fraksi PKS ya. Kita sempat membincangkan bagaimana sih perikanan di kawasan timur Indonesia, kebijakan kelautan dan perikanan hari ini itu seperti apa sih gitu, konfliknya, perkembangannya, dinamikanya. Apalagi kemarin tuh sempat ramai tentang hak di atas tanah gitu ya. Kalau menurut kami proyek seperti AMN dan Lean ini ya harus dibuka kepada publik gitu. Jangan jadi jadi celah hanya karena perwakilan itu merasa ini penting dan kemudian mereka merasa terluka ya, karena tadinya itu sudah oke ada budget dan kemudian tiba-tiba nggak ada budget gitu. Budgetnya kemana ya? Nah itu kan jadi rasa sakit hati juga tuh untuk masyarakat di daerah yang sudah berharap tuh ada gitu. Tapi ada juga yang menganggap bahwa ini nggak diperlukan nih gitu. Ada juga yang memang jadi korban kan, karena memang mereka akan digusur pemukimannya. Nah yang yang digusur pemukimannya yang harus dilihat gitu. 3 dusun yang harus digusur itu. Iya, itu berapa hektar ya? Aku juga 700 hektar ya. Nah itu luas banget ya, luas sekali. Jadi kita lihat saja proses yang sudah terjadi di kota-kota besar. Itu bagaimana? Apakah itu bisa mensejahterakan masyarakat nelayannya apa tidak? Contoh di pesisir Jakarta. Nah dulu itu ada kampung nelayan tuh banyak tuh di sana di Marunda Kepo gitu, dan itu dikenal sebagai kampungnya si Pitung. Pitung ini ya cerita yang terkenal, legend ya, legend. Nah itu hilang, kampung itu hilang karena jadi reklamasi, jadi untuk banyak pemanfaatan untuk industri, lalu nelayan-nelayannya dipindahkan ke rusun. Wow. Jadi anggap saya satu tradisi, satu budaya, satu sejarah itu hilang gitu ya. Bisa dinyatakan kayak gitu ya. Hilang. Dan saya tanyakan dulu kepada salah satunya Pak Tiarom dulu, saksi sejarah. Pak Tiarom udah tinggal di sana itu selama 4 generasi. Hilang, kampungnya hilang. Dia dulu masih melaut bersama ayahnya gitu ya. Ada banyak jenis-jenis ikan di Teluk Jakarta, tapi kan Teluk Jakarta sekarang kotor sekali, ada 13 sungai yang bermuara ke Teluk Jakarta. Jadi selain daripada limbah industri juga ada limbah rumah tangga yang terakumulasi di sana gitu. Dan logam berat juga cukup tinggi ya gitu. Jadi ketika itu berubah menjadi kawasan industri, itu masyarakat itu belum tentu tersejahterakan juga gitu. Kita harus melihat tuh masyarakat mana sih yang sejahtera dari proses pembangunan hari ini, itu satu. Nah yang kedua CPI yang di Makassar, ini nama project ya Kak? Yang reklamasi juga. Reklamasi juga. Nah itu mengubah kawasan yang terumbu karangnya bagus itu dijadikan kawasan reklamasi panjang gitu ya di pantai Losari itu gitu. Bahkan kalau dilihat apakah itu disetujui oleh KKP, itu enggak juga. KKP itu sering di skip dalam konteks persetujuan. Jadi kalau ditanya apakah KKP dimintain izin lokasi kah gitu, tidak, itu di skip jadi langsung ke ATR BPN. Berarti itu sudah menyalahi prosedur ya? Cacat administrasi. Ya, cacat administrasi. Jadi ketika cacat administrasi pun korporasi itu tak bisa menggunakan celah dari undang-undang yang lain, undang-undang PA,
yang ada di bawah ATR BPN yang menyelenggarakan undang-undang tersebut gitu ya, undang-undang pokok agraria gitu. Jadi kawan-kawan harus bisa, ya anak-anak muda ya, itu harus lebih kritis melihat kondisi hari ini, bisa berkaca kepada proses pembangunan di tempat-tempat yang sudah berlangsung seperti itu polanya. Betul. Jadi anak muda harus selalu kritis dan selalu aware dengan apa yang lagi terjadi sekarang di daerahnya masing-masing. Betul. Pokoknya bahas soal lean dan ammonium port dan hal-hal lainnya ini nih nggak cukup 30 menit ya kayaknya. Nggak cukup. Butuh diskusi berhari-hari. Oh ya teman-teman, sekedar info saya buat teman-teman bahwa Ekanusa ini adalah salah satu partner kerjanya MCC juga, mitra kerjanya MCC. Ekanusa yang selama ini juga mendukung aktivitas MCC di Maluku. Kita di Banda dan sekarang di Ambon, jadi thank you so much Ekanusa. Iya. Bukan aku Ekonusanya. Iya, punya semuanya kayak gitu. Siap. Oke, dan sekarang kalau Kamidah sendiri lebih bagiannya tuh urus masalah ocean ya, oke. Ocean. Kelautan dan Hi Ocean. Ocean itu nama maskotnya kita di Banda kan. Oh gitu ya. Yes. Oh iya, sama ya berarti ya. Kita sefrekuensi dong ya. Sefrekuensi. Oke, jadi Kamidah urusin Ocean. Nah kalau Ekanusa yang selain Ocean sekarang lagi concern di mana lagi Kak? Pasti Ada hutan, kehutanan, ya pasti. dan lain-lain gitu. Masyarakat adat Masyarakat itu adat. pasti. Lalu kebijakan nasional kita juga banyak memantau. Hari ini ada satu kebijakan yang didorongkan di seluruh dunia namanya Blue Economy. Nah, Blue Economy ini kan salah satu pendekatan yang dikenalkan oleh Gunther Pauli. Nah, di situ beliau mengatakan bahwa kalau segala sesuatunya itu dikelola sebagaimana kerja alam, itu kita tidak perlu membayar semuanya. Misalnya kita meniru bagaimana penyediaan air bersih, alam menyediakan air bersih, alam menyediakan udara bersih gitu. Dan bagaimana pendekatan zero waste itu bisa dilaksanakan gitu, bisa menekan sampah semaksimal mungkin. Jadi kalau teman-teman kan sudah melakukan itu toh secara natural. Nah itu kan yang daging-daging pala diolah menjadi wine. Jadi usahakan gak ada yang terbuang lah, setiap ada. bagiannya bisa dipakai. Iya. Ini yang kemarin Kak Amida sama Kak Teria juga, Kak Teria Direktur MCC kemarin ke Bangka Belitung ya. Ini dalam rangka membahas Blue Economy itu juga ya Kak. Betul. Jadi kita ada satu event bersama Bappenas. Di situ ada MCC, ada PGM Malongkarta gitu ya. Bersama dengan Ekanusa kita memperkenalkan inisiatif-inisiatif baik yang sudah berjalan di kawasan timur Indonesia. Ini penting supaya perspektif orang itu berubah. Orang kan berpikir tidak mungkin ada perubahan gitu. Tidak mungkin ada yang seideal itu, tidak mungkin gitu. Jadi Jadi kita menciptakan the wow moment gitu. Yeah. Nah, wow moment itu bukan kita, tapi kawan-kawan seperti Teria yang harus muncul ke atas ke permukaan, showing the positive effect gitu kan, dari engagement yang sudah dilakukan oleh anak-anak muda gitu, menunjukkan dampak positif dari kepemimpinan Pak Jeffrey dari PGM Perkumpulan Generasi Malongkarta di Sorong di Papua Barat. Pak Jeffrey, Halo Kakak Jeffrey. Nah, sebenarnya beliau ini kan tidak cuma sekedar kepala kampung, tapi juga koordinator masyarakat adat gitu ya. Dan proses-proses penggemblengan ya istilahnya, leadership itu yang kita harus lihat terus menerus gitu. Oke, hari ini ada Pak Jeffrey, besok kita mau Pak Jeffrey nambah mungkin satu lusin lagi Pak Jeffrey yang seperti itu di kawasan lain, satu lusin lagi seperti Teria di kawasan lain gitu. Jadi kita menghendaki yang namanya masifikasi, ya tentu harus beradaptasi dengan kondisi yang sudah ada gitu. Tapi mostly di Indonesia itu kita lihat
bahwa pengelolaan laut itu tidak dilakukan secara individual. Karena kan perikanan itu adalah common pool resources atau sumber daya yang harus dibagi bersama. Sehingga tidak bisa dikapling-kapling untuk kepentingan 1-2 individu. Nah, itu warna di seluruh Indonesia. Kita bisa baca seperti di Panglima Laut gitu ya untuk Aceh. Kita bisa baca seperti egek, seperti sasi, seperti konservasi tradisional yang dijalankan di banyak kawasan Sulawesi. Itu banyak sekali yang bentuk-bentuk revitalisasi seperti itu, revitalisasi pengelolaan tradisional secara komunal gitu. Dimana ada di titik tertentu masyarakat tuh bisa sadar, oh ternyata aku bisa membuat perbedaan, aku bisa membuat satu perubahan. Ada di titik-titik itu. Nah, titik-titik ini yang harus kita pertebal confidence-nya sehingga dia merasa yakin bahwa ini bisa dijalankan gitu. Wow. Mm-mm. Wow. Pokoknya amazing sekali ya. Seperti Belajar, yang kalian lakukan. Puji Tuhan ya. Ya, luar Oke, biasa. yang pastinya dengan adanya success story dari masing-masing ini dapat menginspirasi satu sama lain gitu. Karena untuk menyelamatkan lingkungan atau menyelamatkan hak-hak dari masyarakat adat itu tidak bisa kayaknya sepanjang sejarah kayaknya nggak mungkin ada satu kelompok atau satu orang saja yang bisa menyelamatkan semua. Pasti butuh network, butuh kerjasama, dan itu yang dibutuhkan sih. Seperti Semesta kung ya, semesta harus mendukung. semesta harus mendukung ya. Betul. Luar biasa. Oke, Kamida. Terima kasih Juan. Online Ovation buat Kamida. Online Ovation. Oke, Kamida, thank you so much sudah berbagi Siap. bersama teman-teman penonton dari Eco Talk. Terakhir sekali, Kamida mau pesan apa nih buat anak-anak muda Maluku? Aku mau pesen. Kalau bisa pakai dialek Ambon. Bagaimana ya? Saya Kalau tantang Anda. Katong kamu ya, beta saya gitu ya. Beta saya, kalau katong itu kami. Oh, Kalau katong tuh kalian tuh kamong. Oh, kamu gitu. Ya. Jadi kalau dibilang katong bersaudara itu harus gitu. Even though kita punya pulau itu jauh-jauhan gitu ya. Seolah-olah itu laut memisahkan, tapi jangan dibaca seperti itu. Harus dibaca bahwa laut itu mempersatukan. Jadi kita harus melihat kesamaan dalam konteks kolaborasi, kira-kira apa yang bisa menjadi titik temu di mana kita bisa moving forward, kita bisa maju dan kolaborasi bersama. Itu satu. Yang kedua, tetap kritis. Tetap kritis ya, hari ini adalah era digital di mana kita punya kemewahan untuk mengakses informasi yang sangat luar biasa, tapi itu harus dianalisis dengan baik. Jadi harus ada foundationnya, harus ada landasan berpikir. Nah, itu harus bisa dilihat. Nah, kajian-kajian itu jangan lupa. 1-2 frame itu harus bisa dikuasain, analisis masyarakat, analisis kelas dan lain sebagainya itu harus dilihat sehingga kita punya yang namanya eyeglass atau kacamata untuk melihat sesuatu. Itu. Luar biasa sekali lagi. Kami dasar lagi dari Eko Nusa. Thank you so much teman-teman sudah nonton Eco Talk kali ini. Sampai jumpa di Eco Talk berikutnya, dan tetap jaga lingkungan dengan kapasitas apapun yang teman-teman semua miliki. Sampai jumpa. Sampai jumpa, sukses selalu. Kami datang. Iya, sama-sama. Aku baru kali ini ngisi podcast. Oh ya. Keren.